Tahun 2023 diwarnai dengan sebuah kasus ironis ketika Ketua KPK justru menjadi tersangka korupsi. Peristiwa ini pun seolah menjadi titik nadir eksistensi lembaga anti rasuah ini. Prahara KPK kemana ujungnya? Menjadi fokus pembahasan di segmen ini dalam program catatan akhir tahun 2023. Tanggal 22 November 2023 malam, sebuah berita besar datang dari Polda Metro Jaya Jakarta. Dalam sebuah konferensi pers, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengumumkan penetapan tersangka terhadap Ketua KPK Firly Bahuri. Firly diduga melakukan pemerasan, penerimaan gratifikasi dan penerimaan suap. Mirisnya, tindak pidana yang dilakukan Ketua KPK itu terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian. Berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka pada hari Rabu, hari ini, tanggal 22 November 2023, sekira pukul 19.00, bertempat di ruang gelar perkara di Treskrimsus Polda Metro Jaya, telah dilaksanakan gelar perkara dengan hasil ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka. Polda Metro Jaya harus menempuh jalan berliku untuk sampai pada penetapan Firly Bahuri sebagai tersangka. Betapa tidak, Firly beberapa kali mangkir dari pemeriksaan Polda Metro Jaya. Firly Bahuri pertama kali mangkir dari panggilan untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Jumat 20 Oktober 2023 lalu. Melalui surat yang dikirimkan KPK, Firly menyatakan tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain. Selain itu, Firly membutuhkan waktu yang cukup untuk mempelajari materi pemeriksaan. Polda Metro Jaya pun menjadwalkan ulang pemeriksaannya pada Selasa 24 Oktober 2023. Firly menyatakan bersedia hadir, tapi minta pemeriksaan dilakukan di Bareskrim Polri. Firly pun diperiksa di ruang periksa di Tipikor Bareskrim Polri pada hari Selasa 24 Oktober 2023, mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan berlangsung selama hampir 7 jam. Dari hasil pemeriksaan, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengembangkan dengan menggeledah rumah Firly Bahuri di Jalan Kertanegara pada Kamis 26 Oktober 2023. Dalam penggeledahan itu ternyata rumah tersebut tak terdaftar dalam laporan LHKPN periodik 2022. Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan kali kedua Firly Bahuri pada Selasa 7 November 2023. Namun Ketua KPK itu tidak menghadiri pemanggilan tersebut. Firly beralasan harus menghadiri kegiatan roadshow Hari Anti Korupsi Sedunia, Hakordia, KPK di Aceh. Bareskrim Polri lantas menjadwalkan ulang pemeriksaan pada Selasa 14 November 2023. Pemeriksaan Firly sedianya akan dilakukan di lantai 21 gedung promoter Polda Metro Jaya. Tapi Ketua KPK itu lagi-lagi mangkir. Saat itu, Firly ternyata menjadi narasumber dalam konferensi pers KPK mengenai hasil operasi tangkap tangan pejabat pemerintah Kabupaten Sorong. Padahal dalam suratnya, Firly beralasan tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan polisi karena akan diperiksa Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Baru pada Kamis 16 November, Firly Bahuri memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan kedua sebagai saksi kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Setelah pemeriksaan, Firly menghindari wartawan dengan menyembunyikan wajahnya menggunakan tas. Akhirnya, pada 22 November Polda Metro Jaya resmi mengumumkan Firly menjadi tersangka kasus pemerasan dan dugaan penerimaan gratifikasi. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah gelar perkara yang dilakukan di hari yang sama. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya tercatat memeriksa 91 saksi termasuk Syahrul Yassin Limpo. Firly Bahuri bukan hanya terjerat kasus pidana, tapi juga kasus etik.
Ia sudah beberapa kali dilaporkan ke Dewan Pengawas, Dewas KPK terkait sejumlah etik. Namun dari beberapa laporan tersebut, Firly hanya sekali terkena sanksi etik. Pada 2020, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, melaporkannya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Firly Bahuri karena naik helikopter mewah saat berkunjung ke Sumatera Selatan 20 Juni 2020. Saat itu, Firly menaiki helikopter milik perusahaan swasta dengan kode PKJTO saat perjalanan dari Palembang menuju Batu Raja. Tindakan Firly itu dinilai MAKI sebagai pelanggaran etik dan dilaporkan ke Dewas. Dewas KPK pun menggelar sidang etik dan memutuskan Firly melanggar kode etik dan memberikan sanksi ringan dengan memberikan teguran tertulis kepada Firly. Firly bersama pimpinan lain juga pernah dilaporkan ke Dewas KPK oleh 75 pegawai KPK termasuk Novel Baswedan pada 2021. Para pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK itu lapor ke Dewas terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan KPK. Hasilnya, Dewas KPK menolak laporan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya dengan alasan tidak cukup bukti. Firly juga pernah dilaporkan ke Dewas karena menunjuk Ardina Safitri yang tak lain adalah istrinya sendiri untuk menciptakan lagu himne KPK yang dirilis pada Februari 2022. Karya istri Firly itu langsung mendapatkan hak kekayaan intelektual, haki, dan surat keputusan atau SK pimpinan KPK tentang penetapan lagu Mars dan himne KPK. Tindakan Firly ini pun dilaporkan ke Dewas KPK oleh alumni Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi atau AJLK tahun 2020. Setelah diperiksa, Dewas KPK menyatakan tidak ada pelanggaran etik terkait pembuatan himne dan mars KPK oleh istri Firly. Selain itu, Firly juga pernah dilaporkan ke Dewas atas bocornya dokumen penyelidikan dugaan korupsi tunjangan kinerja atau TUKIN di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM. Dokumen yang bersifat rahasia tersebut ditemukan tim penyidik saat melakukan penggeledahan di kantor Kementerian ESDM pada Maret 2023. Dokumen tersebut merupakan hasil penyelidikan KPK yang ditandatangani Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro. Sidang kode etik atas kasus ini akhirnya dihentikan karena Dewas menyimpulkan tidak cukup bukti untuk dilanjutkan ke sidang etik. Terakhir, Firly dilaporkan ke Dewas terkait pelanggaran etik bertemu dan memeras mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam kasus ini, Dewas KPK memutuskan untuk melanjutkan ke sidang etik setelah memeriksa 2 kali Firly Bahuri. Dalam sejarah panjang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berdiri pada 29 Desember 2003, Firly Bahuri merupakan ketua KPK pertama yang menjadi tersangka saat sedang menjabat. Sebelumnya, pimpinan KPK sempat mengalami apa yang disebut sebagai kriminalisasi pimpinan KPK. Namun kasus-kasus yang dikriminalisasikan adalah kasus yang terjadi sebelum mereka menjabat sebagai pimpinan KPK. Firly Bahuri rupanya ingin mencitrakan dirinya sebagai orang yang dizolimi dan dikriminalisasi. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan tidak akan mundur meskipun dirinya diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Bagi saya pribadi, saya tidak pernah merasa kecewa kepada siapapun juga. Termasuk saya juga tidak pernah kecewa kepada negara. Karena pada prinsipnya, negara ini membutuhkan pengabdian terbaik seluruh anak bangsa dan seluruh penegak hukum untuk tidak mundur dari suatu hadapan tentang kebatilan, terutama menghadapi serangan balik para koruptor. Tapi pernyataan Firly itu justru menjadi bumerang. Mantan pimpinan KPK dan mantan penyidik KPK justru ramai-ramai memberi kesaksian sebaliknya bahwa Firly sudah beberapa kali melakukan tindakan yang melanggar kode etik. Beruntung hanya sekali kasusnya dibawa ke sidang etik dan dijatuhi sanksi ringan. Fenomena Firly Bahuri tidaklah berdiri sendiri. Pimpinan KPK periode 2019-2024 merupakan pimpinan KPK di bawah rezim Undang-Undang KPK baru. Sebagaimana diketahui,
Undang-Undang KPK saat ini merupakan hasil revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Revisi Undang-Undang KPK dilakukan secara kilat selama 12 hari dan disahkan pada 17 September 2019. Hal mendasar yang membedakan Undang-Undang KPK lama dengan Undang-Undang KPK baru adalah di Undang-Undang KPK lama, KPK bersifat independen, sedangkan di Undang-Undang KPK baru, KPK berada di bawah eksekutif. Undang-Undang KPK hasil revisi ternyata memiliki implikasi serius. Setidaknya standar etik di lingkaran pimpinan KPK menurun drastis. Dari seluruh pimpinan KPK periode 2019-2024, hanya Nawawi Pomolango yang belum pernah dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK atas dugaan pelanggaran etik. Kini KPK menghadapi persoalan serius berupa kredibilitas. KPK merupakan produk reformasi politik di Indonesia karena kepolisian dan kejaksaan yang kredibilitasnya untuk memberantas korupsi diragukan. Jika akhirnya sekarang kredibilitas KPK juga hancur, maka tidak akan mudah untuk meyakinkan publik bahwa masih ada harapan untuk memberantas korupsi. Apakah kembali ke Undang-Undang KPK versi lama akan bisa menjadi jawaban? Walau alam. Demikian catatan akhir tahun 2023. Sejumlah peristiwa penting sudah terjadi tahun ini dan bisa menjadi pengalaman dan pelajaran berharga di tahun mendatang. Mari jadikan tahun 2024 kesuksesan bagi kita semuanya. Rayakan pemilu dengan sukacita dan jauhkan dari segala bentuk kebencian. Saya, Budianto, undur diri. Metro TV,